permainan ekstrim menjadi salah satu opsi bagi yang ingin melepas penat dan stres, serta bagi para pencari sensasi yang menyukai permainan memacu adrenalin. Ada banyak wahana permainan ekstrim yang tersebar di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, makin hari pilihan wisata makin beragam. Karena minat masyarakat yang ingin cari spot foto unik yang menjadi nilai tambah, jadi muncullah ide-ide baru dari pengelola destinasi. Salah satunya adalah spot foto berupa ayunan ekstrim di tepi jurang yang bisa disebut sangat dalam. Meski ekstrim, tapi nyatanya peminatnya tidak pernah sepi, padahal hidup dan mati sudah terasa ketika melayang di udara. Slingshot Kuta masuk dalam satu destinasi wisata ekstrim yang ada di Bali. Slingshot ini merupakan permainan di mana Anda harus duduk dan diikat dalam sebuah rangka bola yang terpasang di menara setinggi 35 meter. Rangka bola ini diikat di dua utas kawat baja dan tali elastis. Dan untuk menjalankan ayunan slingshot ini, Anda akan dilontarkan seperti ketapel ke angkasa. Anda bisa menyudahi permainan ini hanya dengan menunggu kecepatan ayunannya mereda. Jadi, meski Anda sudah ketakutan, tetap harus nunggu sampai ayunan ini berhenti dengan sendirinya. China membangun sebuah wahana ayunan paling ekstrim dan menakutkan di dunia. Ayunan super ini dibangun di Yunyang Longgang Scenic Spot in Chongqing. Ayunan ini dibangun dari baja struktural yang disertai fitur anti guntur dan anti listrik agar dapat menahan banyak bahaya dan menjamin keselamatan pengunjung. Di mana ayunan ini dapat menahan gempa bumi berkekuatan 10 Richter dan topan di level 14. Ayunan ketapel di Butumaka, Sulawesi Selatan. Disebut ayunan ketapel karena emang bentuknya yang mirip banget sama ketapel. Wahana ayunan ini dikelola oleh anak-anak muda Laskar Bamba Puang dan masih berada di kawasan Enrekang. Saat berayun di Butumaka, Anda akan merasakan sensasi melayang di udara dengan disuguhi pemandangan alam dan Gunung Butu Kabobong atau Gunung Nona yang hijau dan asri yang ada di Sulawesi Selatan. Menantang adrenalin di ayunan angkasa Kalibaya Park, Brebes. Kawasan Lio Rimbaraya atau lebih dikenal dengan nama Kalibaya Park merupakan salah satu destinasi wisata Brebes yang baru di Desa Pasir Panjang. Dari kawasan Kalibaya Park ini, Anda juga bisa menikmati segarnya alam pegunungan dan juga alam yang hijau, dibarengi sensasi menaiki ayunan angkasa yang cukup ekstrim. Hukum tak memandang siapapun yang terbukti bersalah, apalagi jika perbuatan yang dilakukan tergolong berat, maka hukuman mati kerap kali dijatuhkan oleh pengadilan. Namun bagaimana jika seorang terpidana divonis mati lalu dieksekusi, tapi di kemudian hari orang tersebut ternyata terbukti tidak bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan? Berikut kisah tragis 4 orang tak terbukti bersalah setelah dieksekusi mati. Cameron Todd Willingham dieksekusi mati pada 16 Februari 2004. Pria ini dituduh membunuh ketiga putrinya. Dalam dakwaan pengadilan, Cameron dinilai sengaja membakar rumahnya untuk menutupi kasus pelecehan yang ia lakukan. Bahkan ketika istri Willingham bersaksi bahwa dia tidak pernah melecehkan anak-anak. Bukti-bukti yang dituduhkan kepadanya yakni cairan yang mudah terbakar. Namun, 5 tahun setelah Cameron dieksekusi mati, David Grant menulis laporan investigasi kasus tersebut di The New Yorker. Menurut penelitiannya, kemajuan dalam ilmu api dan analisis penyelidik kebakaran menunjukkan bahwa bukti pembakaran oleh Cameron tidak cukup. Carlos De Luna dieksekusi mati pengadilan Texas, Amerika Serikat hanya karena punya kemiripan dengan pelaku pembunuhan. Dia dieksekusi dengan cara disuntik mati pada 1989. Saat itu, dia menyaksikan pembunuhan seorang pegawai pom bensin wanita bernama Wanda Lopez yang dilakukan oleh kenalannya Carlos Hernandez. Memiliki kemiripan di wajah dan juga nama membuat Carlos De Luna akhirnya dihukum mati. Setelah meneliti kasus ini selama 5 tahun, Profesor Hukum dari Sekolah Hukum Columbia James Lipman bersama 5 mahasiswanya membeberkan fakta hukum sesungguhnya.
Mereka mengatakan bahwa Deluna dihukum mati hanya berdasarkan satu bukti, yakni kesaksian satu orang. Padahal bukti-bukti lain menunjukkan dia tidak bersalah. Deluna saat itu mengenakan kemeja putih dan baru saja bercukur, sedangkan si pelaku mengenakan kemeja abu-abu dan berkumis. Selain itu, saksi mata juga mengatakan bahwa pelaku kabur ke arah utara, sedangkan Deluna ditangkap di wilayah timur. Timothy Evans dieksekusi mati dengan cara digantung pada 9 Maret 1950 oleh pengadilan London, Inggris. Dia dituduh telah membunuh istrinya, Beryl Susannah Thorley, dan putri mereka, Geraldine. Kasus ini bermula dari tetangga mereka, John Christie, yang menawarkan bantuan aborsi yang kemudian mengatakan bahwa proses tersebut gagal hingga membuat Beryl meninggal dan Geraldine akan dirawat oleh keluarga lain. Saat polisi melakukan penyelidikan menyeluruh dan mencari mayat Beryl dan Geraldine, mereka menemukan mayatnya di rumah Evans. Evans menerima tuduhan itu dan bertanggung jawab atas kematian istri dan anaknya. Namun 3 tahun kemudian, polisi menemukan sisa-sisa kerangka beberapa wanita di kediaman John Christie yang ternyata merupakan pembunuh berantai kepada beberapa perempuan. Dia juga mengakui telah membunuh Beryl dan Geraldine. Sumur, lubang, atau beberapa tempat sejenis seringkali dianggap tempat angker, terlebih jika lokasi tersebut memang terletak di lokasi yang tak terjangkau atau menyimpan cerita sejarah yang kelam. Kematian seringkali jadi poin penting di balik kesan angker sumur, tapi di balik angker itulah yang justru jadi daya tarik wisatawan. Agrasen Ki Bauli, India. Ini adalah bangunan sumur bertingkat yang berada di Delhi Road, New Delhi. Sumur ini memiliki kedalaman 60 meter. Meski tak ada bukti konkret, namun warga India percaya Agrasen Ki Bauli dibangun atas perintah Raja Agrasen yang legendaris. Dengan kisahnya itulah, sumur ini juga dikenal paling berhantu. Konon, Agrasen Ki Bauli memiliki unsur magic, di mana bisa membujuk orang untuk terjun ke dalamnya. Sejumlah pengunjung seringkali merasa diikuti oleh bayangan gelap di antara pilar-pilar. Jika tak bisa mengendalikan diri, tak sedikit pengunjung yang otomatis tertarik oleh kekuatan magic tersebut dan melompat ke dalam sumur. Tua, penuh puluhan ekor kelelawar, gelap, menambah kesan angker sumur ini. Sebelum matahari tenggelam, tak seorang pun diizinkan untuk berada di sekitar lokasi. Dead Man's Hole, Amerika Serikat merupakan sumur yang jadi saksi sejarah Perang Saudara Amerika. Orang banyak menyebutnya sebagai sumur setan dan ditemukan pertama kali pada tahun 1821. Saat ditemukan, sumur ini konon telah memberi kesan angker dan para arkeolog yang mencoba mendalami sumur ini menemukan belasan kerangka tubuh manusia. Kabarnya, banyak orang-orang digantung dan diikat di pohon yang tak jauh dari sumur. Saat orang tersebut mati, maka jasadnya langsung diterjunkan ke dalam sumur. Tak heran jika belasan kerangka yang tertimbun dianggap pemicu sumur ini jadi sarang setan. Bukan itu saja, kisah pria bernama Ben McKeever bikin sumur setan makin angker. Dikisahkan ia telah menyiksa dan membunuh budaknya, kemudian membuang sang budak ke dalam Dead Man's Hole. Hingga kini, tak ada orang yang berani mendekat dan berlama-lama di dekatnya. El Cenote, Sagrado, Meksiko. Sebenarnya ini merupakan reruntuhan keramat di komplek reruntuhan Maya Chichén Itzá. Namun banyak orang juga menyimpulkan ini sebagai sumur yang memakan korban. Konon, bangsa Maya dahulu menggunakan sumur ini sebagai tempat pengorbanan. Disinilah bersemayam kekuatan gaib yang kerap menelan korban. Orang yang jadi korban sumur ini justru menjadi keberuntungan bagi suku Maya sendiri. Sebab satu korban bagi suku Maya adalah menghilangkan satu kesialan hidup. Tak heran ketika itu banyak orang justru menghindari sumur ini karena khawatir akan dijadikan korban dalam persembahan suku Maya. Indonesia tak luput dari deretan negara dengan sumur angker. Siapa yang tak kenal sumur Lubang Buaya yang jadi saksi bisu peristiwa pengkhianatan G30 SPKI? Kesan horor memang tak terlalu terlihat lagi sebab lubang kecil ini telah diplester dan dihiasi plakat sebagai tempat sejarah pembuangan para jenderal. Namun, dari kisah kematian di sumur inilah Lubang Buaya jadi sumur angker di dunia. Sejumlah penjaga mengaku sering melihat sosok tentara berseragam berkeliaran di malam hari. Sudah jadi rahasia umum jika lubang buaya ini dikenal sebagai sumur maut.
Media sosial dan aplikasi pesan singkat merupakan layanan internet yang tengah digandrungi di seluruh dunia. Sayangnya, beragam konten yang ada di dalamnya membuat sejumlah negara memberlakukan pemblokiran terhadap layanan tersebut. Di Indonesia sendiri, pernah terjadi pemblokiran media sosial karena berisikan konten tak wajar. Top Highlight merangkum sosial media yang pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia yang sempat membuat heboh penggunanya. Pemblokiran TikTok. Layanan berbagi video TikTok pernah resmi diblokir di Indonesia pada 2018 lalu. Pada hari di mana aplikasi TikTok diblokir, pengguna sudah tak bisa mengakses sosial media tersebut. Ketika dibuka, antar muka aplikasi hanya menyodorkan pemrosesan atau loading konten. Dirjen Aptika Kominfo Samuel Pangerapan mengatakan, pemblokiran bersifat sementara sampai ada perbaikan dan pembersihan konten-konten ilegal dari pihak TikTok karena konten banyak yang memuat asusila dan juga unsur agama. Sementara itu, pasca kabar pemblokiran TikTok ini, banyak netizen yang merespon dengan sukacita. Ada pula yang menanggapi biasa saja. Bahkan, sejak kabar ini beredar, menjadi trending topics di Twitter Indonesia. Telegram. Tepat pada hari Jumat 14 Juli 2017 lalu, Telegram pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan pemblokiran aplikasi obrolan media sosial Telegram. Alasan pemerintah melakukan hal ini demi keamanan negara dan masyarakat, sebab diduga kuat aplikasi Telegram digunakan oleh teroris untuk berkomunikasi. Tumblr. Pada Maret 2018, Kominfo mengambil kebijakan dengan menutup akses ke media sosial Tumblr. Setelah ditelusuri saat itu, Kominfo menemukan 360 konten atau akun yang dinilai mengandung asusila. Sebelumnya, pemblokiran Tumblr juga pernah terjadi pada 2016. Pemblokiran Tumblr mengundang beragam reaksi hingga menjadi sorotan pemberitaan media mancanegara. Bigo Live. Terhitung Desember 2016, pemerintah melalui Kominfo memblokir Bigo Live di level domain name system. Penutupan akses ke Bigo Live karena layanan tersebut mengandung konten pornografi. Dijelaskan Rudiantara, maksud dari kedatangan orang nomor 1 pemilik aplikasi streaming populer itu tak untuk memenuhi aturan sehingga layanan bisa diakses kembali. Ada banyak penelitian menunjukkan bahwa seekor binatang berduka atas kematian anggota keluarga atau kawannya. Mereka bahkan memiliki ritual kematian sendiri. Penelitian awal telah mengklaim bahwa monyet dan gajah adalah hewan yang paling sedih akibat kematian pasangannya. Tetapi, penelitian lain telah menunjukkan bahwa ritual kematian telah terlihat pada berbagai spesies hewan di seluruh dunia. Hal unik yang ditemukan selama penelitian ini adalah bahwa sebagian besar makhluk tidak hanya berkabung, tetapi mereka juga melakukan ritual kematian hewan yang akan membantu mereka mengatasi kehilangan teman atau keturunan. Kuda. Kuda akan sangat berduka ketika melihat kuda lainnya mati. Beberapa teman mereka berduka dengan berdiri diam di sekitar mayat. Mereka terlihat menjaganya dengan menurunkan kepalanya dan mata terpaku kepada mayat tersebut. Ciri unik lain yang terlihat adalah ketika kuda-kuda berlarian, mereka meringkik dan memanggil teman mereka yang sudah mati. Kuda menjadi depresi atas kematian pasangan kawanan. Pemilik kuda membiarkan kawanan mereka melalui proses berduka dengan membiarkan mereka memeriksa mayat pasangan mereka yang hilang sebelum dikuburkan. Simpanse. Simpanse berduka atas kematian anak mereka selama berminggu-minggu. Simpanse memiliki karakteristik yang sama dengan gorila. Ketika seorang anggota kelompok tewas, terlihat bahwa keluarga simpanse berkumpul dalam lingkaran di sekitar mayat simpanse. Mereka juga memindahkan anggota badan ke berbagai posisi untuk memeriksa tanda-tanda kehidupan. Ibu simpanse terlihat menggendong bayi selama berminggu-minggu dan dalam beberapa kasus, mereka membawa bangkai selama berbulan-bulan. Anjing.
Anjing menangis ketika ditinggalkan teman atau pasangannya atau bahkan ditinggalkan tuannya. Ritual kematian anjing cukup menyedihkan untuk disaksikan karena mereka adalah makhluk yang sangat emosional. Ketika seekor anjing berduka karena kehilangan anggota keluarganya, mereka sering merengek dan tubuhnya meringkuk, bahkan mereka akan di sekitar mayat itu atau makam selama berjam-jam. Lumba-lumba. Lumba-lumba mencoba bangunkan anggota kelompoknya yang mati. Ketika lumba-lumba mati, seluruh anggota kelompok terlihat menjadi sangat emosional. Terlihat bahwa mereka mencoba untuk menyodok anggota kelompoknya yang telah mati dengan lembut menggunakan moncong mereka. Sementara beberapa yang lain memeriksa tubuhnya dan secara agresif melindungi mayat itu terhadap pemangsa lain.